Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian. Ya, zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan November 2023. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Oke. Oke, Libra, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu The Empress, terus Temperance, 10 pedang, Page of Pentacles, 9 tongkat, kartu Death, 2 koin, King of Pentacles, 10 cawan, dan terakhir 7 tongkat ya. Oke, terus tema untuk bintang Libra untuk bulan November 2023 adalah kartu 9 pedang. Oke, jadi ceritanya Libra, sebagian besar dari kalian untuk bulan November nanti mungkin ada yang masih akan mengalami beban pikiran gitu ya. Mungkin agak sedikit overthinking gitu ya, ketika menghadapi situasi seperti apapun juga. Jadi sangat sarankan untuk lebih berpikir tenang, berpikir yang positif ketika ingin mencari jalan keluar ataupun ketika ingin mengambil keputusan penting ya selama bulan November Libra. Soalnya memang ada kemungkinan seperti itu. Misalnya mungkin ada yang lagi kepikiran dengan soal keluarga, mungkin lagi memikirkan seseorang, bisa juga mungkin lagi memikirkan soal karir, keuangan, dan bisnis masing-masing, dan sebagainya. Jadi intinya ada suatu hal yang masih akan membuat dirimu itu kepikiran terus untuk bulan November. Jadi coba untuk lebih berpikir tenang ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 2 cawan. Jadi bisa dikatakan ya, beberapa di antara kalian mungkin lagi overthinking banget ya mengenai masalah hubungan dengan orang-orang terdekat ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi mungkin ada yang pernah mengalami masalah ya dalam hubungan gitu ya akhir-akhir ini, dan semuanya itu akan kamu coba selesaikan satu persatu selama bulan November. Bisa juga diartikan justru kamu ingin lagi meminta bantuan gitu ya, bantuan dukungan dari orang-orang terdekat untuk mempermudah jalanmu, 2 cawan selama bulan November ya. Oke, di bawahnya ada kartu 6 koin dan 8 cawan. Jadi sepertinya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi fokus banget untuk merencanakan ulang masa depanmu Libra, 8 cawan, dan semuanya sepertinya memang ada bantuan ataupun dukungan yang telah kamu terima ketika ingin merencanakan masa depan tadi. Jadi mungkin kamu telah merasa lebih terbantu, terdukung ketika ingin bergerak maju ke depan, ketika ingin merencanakan masa depanmu. Jadi kira-kira apa rencanamu Libra akhir-akhir ini? 8 cawan ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 9 pedang sebagai tema utama, bisa dikatakan ya untuk bulan November sepertinya memang ada beban pikiran berlebihan yang masih akan terjadi di sini. Jadi coba untuk selalu berpikir tenang dan berpikir yang positif ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu The Empress ya. Oke, jadi ceritanya di awal bulan ya, minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin lebih fokus untuk menjaga dan merawat ya, menjaga karir, menjaga keuangan, mungkin lagi menjaga keluarga ya, menjaga ikatan cinta dengan seseorang agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Jadi intinya ada proses untuk menjaga gitu ya di awal bulan minggu pertama. Sedangkan bagian lain jangan lupa kartu ini juga melambangkan abundance ya, kelimpahan. Jadi tidak menutup kemungkinan beberapa dari kamu mungkin masih akan menikmati kelimpahan secara materi di minggu pertama. Jadi kondisi keuangan akan terasa lebih lancar Libra. Lumayan bagus kok energinya ya. Dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu Temperance. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Sagittarius. Oke, kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi untuk bulan November kan itu diminta ditantang untuk lebih pelan-pelan Libra ya. Jangan buru-buru gitu ya ketika ingin mengejar target dan tujuan. Jadi gunakan langkah yang pelan-pelan saja, pelan-pelan untuk bekerja, untuk mencari uang ya, pelan-pelan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan, pelan-pelan ketika ingin menyelesaikan masalah. Jadi memang kan itu diminta seperti itu, lebih pelan-pelan ya, sambil pertimbangkan semuanya secara mendalam terlebih dahulu. Ini tantanganmu kali ini ya. Oke, nah di masa lalu ada kartu 10 pedang, akhir dari sebuah masalah. Jadi intinya di masa lalu beberapa dari kamu lebih fokus untuk mengakhiri sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira masalah apa nih Libra yang telah kamu coba selesaikan di masa lalumu sendiri ya. Oke, di bulan Oktober ada kartu Page of Pentacles. Jadi untuk
bulan Oktober kemarin mungkin ada yang lebih fokus untuk kembali belajar ya. Misalnya mungkin lagi mempelajari rencana dan keputusanmu sendiri, mempelajari langkah-langkah baru, mempelajari skill baru, pengetahuan baru yang bisa kamu gunakan nanti ke depannya, dan lain-lain. Jadi intinya ada sesuatu hal yang telah kamu coba pelajari selama bulan Oktober. Selain itu, kartu ini juga melambangkan kabar baik ya. Jadi mungkin ada juga yang tiba-tiba telah mendapatkan kabar baik selama bulan Oktober kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat fokus pikiranmu. Ada kartu 9 tongkat. Jadi untuk bulan November sebenarnya pikiranmu itu lebih fokus untuk kembali berjuang, Libra. Jadi kira-kira apa perjuangan yang ingin kamu lanjutkan gitu ya selama bulan November. Jadi ada semangat pantang menyerah ketika memperjuangkan target masing-masing ya. Ini fokus pikiranmu. Di minggu kedua ada kartu Death. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio. Oke, jadi intinya di minggu kedua ada perubahan penting yang akan mulai kamu jalankan, Libra. Jadi kira-kira apa perubahan tersebut? Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika bekerja, ketika mencari uang ya, mengubah caramu ketika berkomunikasi dengan seseorang, ketika ingin mengejar target dan lain-lain. Jadi intinya ada perubahan yang akan mulai terjadi di minggu kedua ya. Oke, di minggu ketiga ada kartu 2 koin. Jadi artinya di minggu ketiga kan tuh tiba-tiba lebih banyak pertimbangan ya. Jadi ada pertimbangan yang akan kamu lakukan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jadi sangat disarankan jangan buru-buru ketika akan mengambil keputusan penting ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kartu King of Pentacles. Jadi artinya untuk bulan November orang lain akan menilaimu itu terlalu fokus dengan dunia materi, keluarga, pekerjaan dan keuangan. Ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Jadi kalian itu dinilai seperti itu, terlalu fokus dengan dunia materi, Libra. Oke, sebagai harapan utamamu ada kartu 10 cawan, kebahagiaan. Jadi kan tuh lagi punya harapan besar untuk lebih happy, lebih bahagia selama bulan November. Jadi mungkin ada juga yang lagi menunggu sebuah kabar baik gitu ya selama bulan November nanti. Dan terakhir di minggu keempat ada kartu 7 tongkat, perjuangan kembali ya, mirip dengan 9 tongkat tadi. Jadi memang ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan di minggu keempat. Misalnya mungkin lagi berjuang untuk mencari kerja, memperjuangkan karir, memperjuangkan keuangan, ya memperjuangkan hubungan cinta dengan seseorang dan lain-lain. Jadi ada perjuangan besar yang masih akan terjadi di minggu keempat. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke. Oke, Libra, sekarang kita mulai. Yang pertama kartunya 10 cawan. Lihat kartunya muncul 2 kali. Terus The Hierophant, 9 pedang, dan The Devil. Oke, langsung kita bahas ya. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya The Hierophant dan 10 cawan. Jadi sepertinya untuk bulan November, pikiranmu itu lebih fokus ke dalam bentuk organisasi, Libra. The Hierophant ini seperti sebuah perusahaan. Misalnya mungkin ada yang lagi fokus banget ya, sibuk untuk terus bekerja, menyelesaikan pekerjaan, ya fokus dengan mencari uang. Mungkin ada yang sedang menunggu kabar dari sebuah perusahaan, ya fokus untuk terus memperbaiki karir dan sebagainya. Kenapa? Kan tuh lagi ingin mengejar kebahagiaan, Libra. 10 cawan. Ya, kartu ini melambangkan kebahagiaan. Jadi memang kan tuh lagi ingin happy, ingin bahagia ya. Lagi berusaha keras mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi intinya ada pikiran fokus untuk terus bekerja dan mencari uang ya selama bulan November. Namun akan tetapi ingat tema utamamu 9 pedang. Jadi artinya memang ada yang masih terlalu overthinking gitu ya. Mungkin mikirnya tuh terlalu berlebihan banget ya terhadap kondisi pekerjaan dan keuangan yang sedang kamu kerjakan selama ini. Jadi bagi kamu yang lagi punya target dan tujuan, disarankan memang untuk lebih berpikir tenang ya, berpikir lebih positif sambil mencari jalan keluar ataupun langkah-langkah baru untuk mempermudah jalanmu, Libra, selama bulan November. Sedangkan bagian lain jangan lupa kartu 10 cawan kan melambangkan perasaan bahagia ya. Jadi tidak menutup kemungkinan justru beberapa di antara kalian justru akan menerima sebuah kabar baik ya yang nantinya akan membuat dirimu itu kembali lebih happy dan bahagia, Libra. 10 cawan selama bulan November ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu The Devil dan 9 pedang. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Capricorn. Oke, jadi sepertinya memang ada obsesi besar, Libra. Obsesi cinta yang akan kamu miliki selama bulan November. Ini berlaku untuk single dan couple ya. Misalnya, mungkin ada yang tiba-tiba terobsesi untuk memiliki seseorang, terobsesi untuk rujuk dengan pasangan, ya mungkin lagi terobsesi untuk mencintai dia, dan lain-lain. Dan semuanya itu masih akan membuat dirimu itu kepikiran terus jadinya. 9 pedang ya. Jadi mungkin lagi khawatir banget mengenai hubungan di
di antara kalian berdua, mungkin lagi agak sedikit khawatir ketika PDKT dan sebagainya. Apalagi tema utamamu mirip ya, 9 pedang, kartunya muncul 2 kali nih. Jadi memang ada pikiran berlebihan di sini, overthinking banget ya mengenai masalah cinta yang sedang kamu hadapi sekarang ini. Jadi apapun itu disarankan sekali untuk lebih berpikir positif selama bulan November nanti ya. Oke teman-teman, kan segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.